Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Aji dalam video tutorial di Unity ya. Pada kesempatan kali ini Unity-nya itu sedikit berbeda. Kita menggunakan versi 2021 345F1. Kita menggunakan 2D ya seperti biasa. Project name, location, dan create project. Karena ini sudah saya buat sebelumnya, saya akan menjelaskan dari awal ya. Pertama-tama kita akan buat klik kanan dulu, terus studio object dan buat sprite sekalian. Saya menggunakan square. Square ini bakal di dibesarkan ya buat jadi platform. Lalu kita tambahkan komponen box collider di dalam sprite ini. Lalu kita ganti nama jadi ground. Lalu persiapkan sprite yang udah kalian buat atau yang kalian cari di internet bebas. Ini kita buat create folder. Lalu ini kita saya udah buat animasi, player dan juga script. Dan ini adalah sprite yang saya gunakan ya, yaitu sprite-nya Naruto. Pertama kita create empty dulu, create empty lalu dengan nama player. Lalu kita klik sprite-nya, lalu ubah sesuai keinginan kalian ya. Jadi ini sprite modenya dari single menjadi multiple. Lalu untuk filternya, apakah ingin ada filter? Kalau saya no filter. Lalu ini untuk sprite yang kalian gunakan ya, apakah ingin decompression atau formatnya kayak seperti apa, itu terserah kalian. Lalu tinggal di apply saja. Lalu kalian bisa klik sprite editor. Nah, ini kelihatan ya, sprite editor. Nah, ini akan tampilan kalian saat membuat sprite itu jadi terpisah-pisah. Nah, pada sprite editor ini kalian bisa langsung klik ini ya. Untuk tinggal slice saja ya. Setelah kalian slice, kalian rename. Ini menjadi kepala, badan, tangan, lalu mencet apply-nya itu. Jadi kepala kita ganti nama jadi kepala, apply, badan menjadi badan, apply, dan seterusnya sampai semua bagian ini sudah dinamai. Jika sudah, maka otomatis di sprite kalian ini diubah menjadi beberapa nama yang sudah kalian namai. Jadi kalian tinggal drag and drop aja ya. Jadi kita tinggal drag aja ke sini. Semuanya misalkan kepala ini, nah tinggal drag aja ke situ, ke hierarki, dan atur sesuai kalian. Nah, setelah seperti sudah dibangun, ini saya sudah buat ya. Bentukannya tuh kalau dari dekat seperti ini, Naruto ya. Nah, pada player ini kita nambahkan komponen seperti biasa, rigid body untuk gravitasinya dan juga box collider. Jangan lupa box collidernya disusun atau di adjust lagi agar sesuai dengan playernya ini. Setelah itu kalian tanpa harus script dulu ya, ini scriptnya saya hilangkan dulu. Kalian bisa jalankan dulu hanya dengan komponen dua ini dan groundnya ya, groundnya bisa jalankan apakah sprite-nya itu tidak hancur dan bisa dapat. Nah, oke, jika sprite sudah bisa, selanjutnya adalah kita membuat animasinya. Animasi yang digunakan adalah kalian bisa ke Windows ya, ini player, habis itu window, lalu klik animation. Nanti akan muncul tab animation seperti ini. Karena saya sudah membuat ya dua animasi, yaitu idle dan walk, tapi saya akan menunjukkan juga untuk membuatnya. Kalian bisa nanti ada tulisan create sepertinya di sini. Kalian bisa atau kalian create new clip aja. Lalu nanti akan diarahkan ke folder explorer. Kalian bisa buat ya dengan nama, misalkan di animasi ini namanya bebas, misalkan ini test ya. Pencet enter aja. Nah, untuk menambahkan bagian sprite-sprite kalian ke dalam sini, kalian bisa klik tombol ini, recording dulu, lalu kalian blok semuanya, klik kanan di transform, lalu add key. Nah, otomatis ke add semua. Nah, ini kalian bisa adjust sesuai keinginan kalian. Misalkan di menit 20 ini saya ingin badannya ini ke atas, terus kepalanya juga ke atas gitu. Ini hanya coba-coba ya teman-teman. Ini kalian bisa sesuai dengan keinginan kalian. Mau seperti apa animasinya, atau animasinya lari, animasinya loncat, animasinya jalan. Terserah kalian. Nah, ini tinggal di play aja. Nah, jadi karakternya loncat-loncat tuh. Oke, kita lihat animasi idle. Ini saya sudah buat animasi idle, berarti di mana itu animasinya tuh saat player diam tuh akan seperti apa. Inilah animasi yang sudah saya buat. Nah, jadi badan dan tangannya akan kayak sedikit bergerak ya. Nah, lalu saya juga membuat animasi walk. Ada player berjalan.
mengangkat kaki kanan, menaruh, lalu mengangkat kaki kiri, menaruh, dan ini ke player awal lagi. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Nah, jika dua animasi ini sudah kalian buat dari idle ataupun walknya, kalian bisa langsung ke project, lalu ke animasi tadi. Ini kalian yang buat tadi. Lalu klik player, double klik pada player akan muncul seperti ini. Ini tes ini kita nggak penting ya, bisa dihilangkan saja dulu. Pasti nanti kalian dari entry akan arahkan ke idle. Dari idle ini kalian bisa klik kanan, lalu make transition arahkan ke walk. Lalu dari walk make transition arahkan ke idle. Jadi ini untuk apa? Jadi kayak saat game ini masuk, dia akan otomatis ke idle, otomatis kayak playernya tuh goyang-goyang gitu loh. Yang tadi animasi yang sudah kita buat. Lalu dari idle kita ke walk, dari walk ke idle lagi. Tapi klik arrow yang ini, lalu kita hapuskan dulu hash exit time-nya itu harusnya dicentang ya. Tadi dicentang, saya hilangkan. Lalu kita tambahkan condition. Condition ini kalian bisa add aja. Lalu ini akan, oh ya speednya ya. Lupa, pada animator ini kita lupa tambahkan dulu speednya itu. Akan tambahkan float lalu speed. Setelah itu pada di idle-nya bakal ada nanti yang saya bilang tadi itu. Yang kondisinya ini, speednya ini. Speednya itu greater lebih dari 1. Jadi posisi idle kalau speednya itu lebih besar daripada 0,1 maka dia akan ke walk. Dan dari walk kalau speednya itu kurang dari 0,1 maka dia akan ke idle. Ini berfungsi jadi saat player bergerak dia animasinya bakal berubah dari idle ke walk. Dan dari walk ke idle lagi itu saat playernya diam. Nah, bisa seperti ini ya. Kalau dijalankan. Oke, nanti sebelum aja dulu ya. Oke, setelah kita sudah mengatur yang tadi, setelah kita sudah mengatur entry, idle, dan walk, dan condition di mana perubahan transisi ini terjadi, selanjutnya adalah kita menambahkan beberapa hal penting, seperti script, karena ini dia cuma bakal goyang-goyang doang tadi ya. Nah, scriptnya sudah saya buat dengan nama player move, maaf. Public player move ini bisa kalian ganti seperti apa aja yang kalian mau. Lalu saya mendeklarasikan movement speed dan jump force-nya ya. Sebenarnya ini disuruh kalian nggak harus jam juga nggak apa-apa ya, sesuka kalian. Tapi ini saya akan menambahkan jump force-nya itu 10. Lalu mengambil fungsi rigid body, animator, dan juga is facing right dan grounded. Lalu kita pada void start mengambil komponen rigid body dan juga animator untuk mengatur body dari sprite yang kita buat dan juga animatornya. Lalu pada void update ini untuk horizontal ya, atau saat inputan A atau D atau tanda arrow bakal bergerak. Lalu ini untuk perhitungan pergerakannya ya. Movement input dikali movement speed dikali RB velocity. Lalu ini pada animatornya juga. Lalu ada input get key ya. Ini jadi kalau groundnya ini kalau si player nggak nyentuh ground maka dia nggak bisa loncat. Lalu ini ada pengecekan jika input lebih besar pada 0 maka dia madep ke kanan. Kalau input kurang daripada 0 maka dia madep ke kanan juga, tapi ini bakal di flip. Jadi kayak rotation itu. Nah, ini private flipnya is facing right sama dengan bukan facing right, vektor ya ini ya. Pokoknya ini dikali nanti x-nya itu dikali 0,1 yang berarti arahnya itu misalkan dari sini nanti bakal madep ke sebaliknya. Itu fungsinya. Lalu ini untuk ground ya, compare tag ground. Nah, kita ke ground, kita tambahkan tag baru namanya ground ya. Kalau ini kan saya udah tambahkan, jadi cara nambahnya kan begini, tinggal add. Nah, tuh apa bebas ground. Saya tambahkan ground dan di playernya nggak usah ditambah apa-apa. Setelah itu kita masukkan script playernya dan ini hasil yang didapatkan. Nah, ini untuk idle. Lalu saat saya berjalan, nah playernya bergerak ya. Dan dia ada rotasinya. Saat berjalan dan saat saya lepas tombolnya, dia akan kembali ke posisi idle. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.